Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Hiri Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pamekasan, kelas 094A. Kali ini saya kembali akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pada modul 2.3 dengan judul Coaching untuk Supervisi Akademik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu coaching, apa itu alur percakapan tirta, dan seperti apa bentuk atau tahapan dari supervisi akademik. Selain itu, saya juga akan menyampaikan gagasan tentang apa yang sudah saya pelajari dan tantangan-tantangan yang saya temukan dari pembelajaran coaching. Terakhir, saya mencoba mengkoneksikan materi ini dengan modul-modul lainnya. Baik, kita mulai dari yang pertama, apa itu coaching? Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Ini pendapat dari Grant tahun 1999. Yang pada intinya, coaching itu lebih kepada membantu coachee untuk belajar daripada mengajarinya atau daripada menasehatinya. Nah, bagaimana cara menerapkan coaching? Ini ada panduannya yang kita sebut dengan alur percakapan tirta, di mana di saat kita melakukan sesi coaching, kita akan memulai dari menyepakati tujuan dari topik pembicaraan bersama coachee. Kemudian kita sebagai coach akan mencoba menggali dan memetakan situasi yang dirasakan oleh coachee dengan cara beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, coachee memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan rencana aksi yang akan dibuat oleh coachee sendiri. Ya, coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu itu. Dan yang terakhir, coach juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana coachee akan bertanggung jawab atau berkomitmen akan langkah selanjutnya yang akan dia ambil untuk melaksanakan rencana aksinya. Nah, ini alur cerita sangat membantu sekali kepada para coach agar perbincangan atau topik yang dibicarakan bisa sistematis dan terukur. Next, siklus atau hal yang bisa kita lakukan saat kita mempelajari coaching, yakni bisa kita terapkan dalam supervisi akademik, di mana tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebagai coach atau observer meliputi yang pertama praobservasi, di mana ada pertemuan yang berisi tentang percakapan-percakapan yang membangun hubungan antara guru atau coach dengan coachee ya, dengan supervisor sebagai coach begitu ya. Kemudian saat observasi, ini aktivitas kunjungan ke kelas oleh supervisor dalam kurung sebagai coach begitu ya. Kemudian pasca observasi, percakapan antara coach atau supervisor dengan guru sebagai coachee terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik rencana pengembangan kompetensi. Harapannya dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari, proses supervisi ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya coachee sebagai pusat utamanya bisa sadar dan bisa mengembangkan potensi dirinya. Dan tantangan yang saya temukan dalam proses belajar coaching ataupun melaksanakan coaching ya, melaksanakan coaching yakni tantangan sebagai coach untuk hadir secara utuh dalam proses percakapan ini. Jadi selama percakapan itu berlangsung dari awal hingga akhir, coach harus betul-betul bisa hadir sehingga coach bisa merasakan antusiasme dari coach sehingga terjalin hubungan yang sehat, yang hangat dan bisa coaching bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tantangan yang kedua adalah membuat pertanyaan berbobot. Jadi coach itu akan ada tantangan situasi di mana bisa merekam, memvalidasi semua jawaban-jawaban dari coachee dan menindaklanjutinya dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Tujuan dari pertanyaan ini banyak sekali ya, selain untuk menggali potensi dari coachee, juga bisa membantu coachee menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir, menahan diri dalam memberikan nasihat. Ini sering jadi tantangan bagi para coach begitu ya. Saking gregetnya mungkin atau bagaimana, kadang coach itu harus melepas topi coachnya dan harus menjadi konselor atau menjadi mentor ketika sudah tidak bisa menahan diri. Karena tujuan utama dari coaching adalah coach harus bisa membantu coach untuk menemukan
solusinya ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang paling penting adalah berpusat pada coaching. Apapun topik pembahasannya, apapun topik permasalahannya, ataupun potensi yang ingin dikembangkan ke depannya, semuanya harus berpusat pada coaching, bukan coach, bukan topik juga. Sehingga kesejahteraan coaching di sini sangat ditekankan. Nah, ini akan selaras dengan materi utama kita pada modul 2 kali ini, yakni praktik pembelajaran berpihak pada murid. Coaching sendiri semuanya harus berpihak kepada koci. Koci bisa diartikan rekan sejawat ataupun murid. Jika kita sempitkan kepada murid, tentunya materi kali ini sangat berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, seperti pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional, yang mana pada dua modul tersebut sama-sama terletak pada murid, berpusat pada murid. Begitupun dengan coaching yang berpusat pada coaching, yang mana coaching bisa bermakna rekan sejawat dan begitu juga bermakna murid. Yang terakhir pada presentasi video kali ini adalah kita hendaknya bisa menjadi guru yang juga bisa berperan sebagai coach bagi rekan sejawat kita maupun bagi peserta didik lainnya. Sehingga misi utama atau ideologi pertama dari Ki Hajar Dewantara yang mana guru bisa membimbing potensi dari kodrat zaman, kodrat alam bagi peserta didik bisa terwujud dengan maksimal. Sehingga penerapan coaching bisa lebih maksimal pula. Demikian presentasi atau koneksi antar materi yang saya sampaikan. Saya Wildan Heri Maulana. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.